Histeris, Vietnam menangis, Thailand hancur lebur di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengaku puas, berhasil hapus kutukan 20 tahun di kandang Vietnam. Histeris, Vietnam menangis, Thailand hancur lebur di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam harus menangis di kandangnya sendiri, karena ulah skuad Garuda yang menggila. Timnas Indonesia memenangkan laga sengit yang berlangsung di Stadion Mai Dinh pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Gol pertama Timnas Indonesia dicetak Jay Izes pada menit ke-9 memanfaatkan asis Tom Haye. Selanjutnya pada menit 23, skill individu Ragnar Oratmangun menghancurkan pertahanan Timnas Vietnam. Memanfaatkan asis Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun melewati 4 pemain Timnas Vietnam sebelum akhirnya melepaskan sepakan kaki kiri. Tembakan kaki kiri pemain Fortuna Sittard itu pun meluncur mulus ke gawang Timnas Vietnam kawalan Philipp Nguyen. Sementara itu, gol penutup kemenangan Timnas Indonesia dicetak Ramadan Sananta di menit 90+8. Di sisi lain, Timnas Thailand hancur lebur dibantai Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini berlangsung di Stadion Nasional Raja Mangala, Bangkok, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Bermain sebagai tim tamu, Korea Selatan langsung tancap gas. Tim berjuluk Taeguk Warriors itu kerap menebar ancaman ke gawang skuad Gajah Perang. Korea Selatan sukses membuka keran golnya pada menit ke-19 lewat gol yang dicetak Lee Jae-sung. Di babak kedua, Korea Selatan masih cukup mendominasi dengan melancarkan serangan demi serangannya ke lini pertahanan Thailand. Korea Selatan pun sukses menambah keunggulannya pada menit ke-54 lewat gol yang dicetak Son Heung-min. Bintang Tottenham Hotspur sukses memanfaatkan umpan yang diberikan Lee Kang-in. Skuad Gajah Perang tak patah semangat untuk bisa memperkecil kedudukan di sisa waktu yang ada. Namun, tim polesan Masatada Ishii itu masih kesulitan untuk menembus kokohnya lini pertahanan Taeguk Warriors. Korea Selatan menambah keunggulannya pada menit ke-82 lewat gol Park Jin-seok. Pada akhirnya, Taeguk Warriors mengunci kemenangan atas Thailand dengan skor telak 3-0. Terus-terusan kalah dari Indonesia, Timnas Vietnam langsung pecat Philippe Troussier dari kursi kepelatihan. Philippe Troussier resmi dipecat setelah Timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari Timnas Indonesia, sebab hasil itu sungguh tidak bisa diterima oleh VFF. Pelatih asal Prancis itu kembali menelan kekalahan dari Timnas Indonesia. Do Hung Dung dan kawan-kawan tumbang 0-3 dari skuad Garuda di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 malam WIB. Bagi Vietnam, itu merupakan kekalahan pertama dari Indonesia di Hanoi sejak 2004. Ini juga hasil negatif ketiga secara beruntun dari tim Merah Putih. Sebelumnya, Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Kemudian, The Golden Star Warriors bertekuk lutut dengan skor serupa dari anak asuh Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. 3 kekalahan beruntun itu tentu memalukan buat Vietnam. Sebab, mereka tak pernah kalah dari Indonesia sejak terakhir kali pada laga semifinal Piala AFF 2016 dengan skor 1-2 di Stadion Pakansari. Selama diasuh Park Hang-seo pada tahun 2018 sampai tahun 2022, Vietnam menjadi momok tersendiri buat Indonesia. Bahkan, mereka pernah mempermalukan skuad Garuda dengan skor 1-3 pada November tahun 2019 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Lantas, apakah kekalahan memalukan 3 kali beruntun ini akan membuat Troussier dipecat? Pria berkacamata itu kemungkinan besar akan kehilangan jabatannya. Sebab, Vietnam saat ini baru mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Mereka terpaku di posisi 3 dan berselisih 4 angka dari Indonesia yang bertengger tepat di atasnya. Peluang untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cukup tipis. Apalagi, Vietnam masih akan menghadapi Timnas Irak di pertandingan terakhir yang akan berlangsung di kandang lawan pada Juni tahun 2024. Jika tidak dipecat dalam waktu dekat, Troussier kemungkinan akan kehilangan jabatan selepas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengaku puas, berhasil hapus kutukan 20 tahun di kandang Vietnam.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengapresiasi kerja keras para pemain usai mengalahkan Timnas Vietnam, dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia sangat puas karena akhirnya Timnas Indonesia sukses memecahkan rekor buruk selama 20 tahun di Hanoi. Shin Tae-yong mengaku sangat puas karena misinya untuk mematahkan rekor buruk tersebut bisa terwujud. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu memang berucap ingin memecahkan tren negatif pada sesi konferensi pers sebelum pertandingan kontra Vietnam. Selama 20 tahun kami tidak pernah menang lawan Vietnam di Hanoi, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga kontra Vietnam. Seperti apa yang dibicarakan pada interview sebelumnya, saya sudah menyinggung bahwa rekor buruk ini akan diubah dan terbukti sekarang rekornya terpecahkan, sambung pria berusia 53 tahun itu. Lebih lanjut, Shin menyampaikan laga ini dirasa lebih sulit bagi Vietnam karena sebelumnya mereka kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Selain karena kerja keras pemain, ia merasa Dewi Fortuna memang sedang berpihak pada Timnas Indonesia. Menurut saya, bagi Vietnam mungkin ini menjadi pertandingan yang lebih sulit karena situasi yang sedang terjadi di negara mereka. Kami juga mendapat keberuntungan pada hari ini dan juga para pemain kami bekerja keras dan tampil baik, ungkap Shin Tae-yong. Kabar baik Mark Klok setelah tinggalkan Timnas Indonesia. Mark Klok sempat bergabung dengan skuad Garuda untuk laga melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret lalu. Namun, dia memutuskan untuk tidak ikut dalam rombongan yang bertandang ke Hanoi karena masih mengalami cedera. Dia akhirnya terbang ke Singapura untuk menjalani perawatan cedera yang sudah didapat cukup lama. Mark Klok menjelaskan, saat ini kondisinya semakin membaik. Diperkirakan dia akan absen hingga 2 pekan ke depan dan tidak bisa bermain untuk Persib Bandung sementara waktu. Kondisi sekarang saya bagus, saya hanya butuh 2 minggu untuk istirahat dan kembali ke pertandingan, kata Mark Klok. Pemain kelahiran Belanda ini mengakui bahwa kakinya memang harus diberikan istirahat. Sebelumnya, dia bertugas bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu dan langsung bermain untuk Persib. Saat ini Klok dalam pantauan penuh dari tim medis dan mulai menjalani proses pemulihan. Saya sudah terus-terusan bermain cukup lama dan ini membuat kaki saya digunakan secara berlebihan. Jadi ini harus diistirahatkan. Dengan sedikit melakukan latihan pemulihan bersama dokter dan fisioterapis. Saya berlatih di Singapura, ujarnya. Pemain berusia 30 tahun ini berharap bisa segera pulih. Apalagi, Persib saat ini dalam misi untuk lolos ke babak Championship Series dan sedang bertarung di papan atas klasemen. Namun, dia akan absen saat melawan Bayangkara FC tanggal 28 Maret tahun 2024 dan Persita Tangerang tanggal 2 April tahun 2024. Baru setelah itu saya kembali. Saya absen melawan Bayangkara dan saya fokus menjalani pemulihan. Begitu juga saat melawan Persita. Jadi saya menargetkan kembali bermain pada laga melawan Persebaya, kata Klok.